Larantuka secara historis religius juga terkenal dengan sebutan Kota Reinha. Kota tua dengan wilayah kecil yang terletak di kaki Ile Mandiri itu, telah menyerahkan seluruh kehidupannya kepada perlindungan Bunda Maria. Secara historis religius juga terkenal dengan sebutan Kota Reinha. Kota tua dengan wilayah kecil yang terletak di kaki Ile Mandiri itu, telah menyerahkan seluruh kehidupannya kepada perlindungan Bunda Maria. Larantuka sepenuhnya menjadi kota Reinha dan para raja adalah wakil dan abdi Bunda Maria. Pada tanggal 8 September tahun 1886, Raja Don Lorenzo Usineno II DPG, Raja ke-10 Larantuka, menobatkan Bunda Maria sebagai Ratu Kerajaan Larantuka. Sejak itulah, Larantuka disebut dengan sapaan Reinha Rosari. Pada 1954, Uskup Larantuka yang pertama, Meger Gabriel Manek SPD, mengadakan upacara penyerahan diosis Larantuka kepada Hati Maria yang tak bernoda. Dan selama lebih dari 5 abad, tradisi keagamaan Samana Santa tetap melekat dalam sanubari umat Katolik di wilayah paling timur Pulau Flores itu. Pengembangan agama Katolik di wilayah itu tidak lepas dari peranan para Raja Larantuka, para misionaris, peranan perkumpulan persaudaraan Rasul Awam, Konferia, dan peranan semua suku Semana serta perananan para Kakang Luopulo, dan para Po, suku Lema. Contoh ritual yang terus dilakukan tiap tahun hingga saat ini adalah penghayatan agama populer seputar Semana Santa dan prosesi Jumat Agung atau Sesta Vera. Kedua ritual ini dikenal sebagai anak sejarah Nagi, juga sebagai gembala tradisi di tanah Nagi Larantuka. Tuan Ma kepercayaan terhadap Tuan Ma berawal sejak 5 abad silam. Berdasarkan penelitian dan sejumlah sumber tertulis dalam bahasa Belanda dan Portugis, patung Tuan Ma ditemukan sekitar tahun 1510 di pantai Larantuka. Diduga, patung itu terdampar saat kapal Portugis atau Spanyol karam di Larantuka. Konon, saat itu seorang anak laki-laki bernama Resiona menemukan patung berwujud perempuan saat mencari situt di pantai Larantuka. Resiona mengaku kala itu dia melihat perempuan cantik dan ketika ditanya nama serta dari mana datangnya, perempuan tersebut hanya menunduk lalu menulis 3 kata yang tak dipahami Resiona di pasir pantai setempat. Setelah menunduk dan menulis 3 kata tersebut, perempuan itu mengangkat mukanya. Namun, ketika itu, rupa perempuan berubah menjadi sebuah patung kayu. Ketiga kata yang ditulis itu lalu dibuatkan pagar batu agar tidak terhapus air laut. Sedangkan patung setinggi 3 meter tersebut langsung diarak keliling kampung, memasuki korke, rumah-rumah pemujaan milik setiap suku di sana. Ketika itu, agama Katolik belum masuk Flores, khususnya ke Larantuka. Namun kepala kampung Lewonama, Larantuka memerintahkan agar patung disimpan di korke rumah adat suku. Patung tersebut pun dihormati sebagai benda keramat. Masyarakat sekitar Larantuka menyebut patung itu sebagai Tuan Ma. Secara harfiah, Tuan Ma berarti Tuan dan Mama. Sementara itu, masyarakat Lama Holot menyebutnya Rera Wulan Tanah Ekan, Dewa Langit, dan Dewi Bumi. Padri dari Ordo Dominikan yang datang ke kampung itu diminta masyarakat untuk membaca 3 kata yang telah ditulis Tuan Ma. Tulisan tersebut artinya Reinha Rosario Maria. Ketika melihat patungnya, padri itu terharu dan berkata kalau itulah Reinha Rosari yang dikenal juga sebagai patung Mater Dolorosa atau Bunda Kedukaan atau Mater Misericordia.